Oke guys, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa di subscribe dan ditekan tanda loncengnya agar mendapat notifikasi video terbaru dari TTR TV. Yuk disimak sampai habis. Oke. Nah oke, kali ini gue akan bikin tutorial atau tips yang kemarin gue sempat kasih tahu bahwa gue di sini punya Scoopy 2016. Nah, kemarin gue sempat posting foto yang gue bilang kabel setan seperti ini. Nah, ini nanti semoga bermanfaat bagi teman-teman yang memiliki kendala dan penyakit yang sama. Nah, sebelumnya gue bakal ceritain dulu bahwa di motor gue ini sebelum gue pasang kabel yang ini, nah itu ada gejala berebet. Nah, gejala berebet ini biasanya gue temuin setelah gue lakukan riset atau dilakukan riset, itu akan sembuh. Nah, selang 3 hari atau beberapa hari kemudian dia penyakitnya kambuh lagi. Nah, dia juga tidak menunjukkan kode mil. Nah, kalau dia ada kode mil, kita bakal lebih mudah untuk menemukannya. Nah, lalu cerita yang berikutnya, kadang ada beberapa orang coba cek TPS-nya, cek full pump, cek sensor EOT, cek sensor O2 dan seterusnya, macam-macam lah. Nah, dalam hal ini gua mau bilang, mungkin kalau dia menunjukkan kode sensor kita akan lebih mudah, atau kode mil misalnya 7, 11 atau berapapun. Nah, ini masalahnya sensornya atau kode milnya tidak menunjukkan kode. Mungkin kita curiga pada suatu spare part, mungkin kita sudah melakukan penggantian yang baru sama tidak sembuh juga. Nah, ketika spare part tersebut, contoh full pump yang awalnya kita curiga, kita ganti yang baru nggak sembuh juga. Nah, ketika kita coba pindahkan full pump kita ke yang lain, ternyata normal. Sama, gue juga pernah melakukan hal yang sama. Full pumpnya dari sampai coil, TPS, bahkan throttle bodinya satu set gue coba pindahkan ke Scoopy gue yang satunya lagi. Kebetulan gue punya 2. Nah, sama, penyakitnya nggak sembuh. Artinya penyakit tuh masih balik. Jadi gue dalam hal ini udah memastikan bahwa full pumpnya tidak masalah. Karena dalam proses pembakaran ini kan yang dibutuhkan tuh ada 3 hal. Yang pertama itu udara, bahan bakar, dan juga pengapian. Oke. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Nah, kalau kita sekarang bicara udara, berarti kita sudah melakukan pengecekan dalam filter. Nah, artinya filter tidak masalah, tidak kotor, tidak tersumbat. Jadi untuk oksigen dia lancar masuk ke bagian pembakaran. Oke, yang berikutnya kita lari ke jalur BBM. Nah, BBM dalam motor injeksi dia ada proses-proses kerja. Nah, ketika kita sudah memastikan bahwa udara dari filter, throttle body tidak ada yang tersumbat, artinya permasalahan bukan pada udara. Nah, lalu yang kedua kita bicara BBM. Nah, BBM dalam sistem motor injeksi ada yang namanya full pump di sini. Dia akan meneruskan ke injektor dan selanjutnya akan disemprotkan ke ruang bakar. Nah, di sini kita bisa melakukan pengecekan mulai dari full pumpnya, tekanannya. Nah, itu nanti kita bisa cari tahu bagi kawan-kawan yang pemula cara mengecek full pump itu seperti apa. Entah pakai pressure gauge atau bagaimana. Oke, selanjutnya injektor pun sama. Nah, itu kita bisa cek atau bisa ditukar baru. Terserah teman mau pakai metode yang seperti apa dalam pengecekan bahan bakarnya. Nah, ternyata setelah kita cek misalnya full pumpnya oke, injektornya oke, jadi kita dapat kesimpulan bahwa si BBM tidak ada masalah. Oke, berikutnya kita akan membahas yang ketiga, yaitu pengapian. Nah, pengapian itu biasanya dia akan awalnya bersumber dari sensor CKP yang di sini. Nah, sensor CKP yang di sini dia ada 3 kabel. Nah, 3 kabel itu dia akan memberikan signal nanti ke ECU
ke ECU secara bergantian untuk memberitahukan kepada koil yang selanjutnya akan menginstruksikan atau mengeluarkan api ke bagian busi. Begitulah kira-kira cara kerjanya. Nah, ketika hal tersebut kita sudah cek, misalnya CKP-nya berjalan normal, kabelnya tidak ada yang terluka, kita cek koilnya sudah oke, businya baru, apinya lancar, tapi masih sakit juga. Nah, kita coba cek juga cangklong busi. Nah, ternyata cangklong busi udah diganti baru juga, sama nggak sembuh. Nah, artinya gue mau bilang udaranya lancar, BBM-nya lancar, pengapiannya lancar, di-reset sembuh, modenya udah disetting sembuh, tapi ternyata masih timbul penyakitnya. Nah, inilah yang gue alamin sama yang teman-teman alamin. Nah, sebelumnya gue di sini untuk lampu memang gue upgrade pakai Fuji Pahit E10 yang tentu wattnya lebih besar daripada standar. Cuman kan kalau gue pikir secara elektronika dia itu kan pakai relay. Artinya dia langsung mengambil positif negatifnya dari bagian aki sini. Sampai saking gue penasaran, ini sempet gue kira penyebabnya. Sempet gue ganti ke headlamp standar, namun sama penyakitnya nggak sembuh juga. Nah, gue juga klakson pakai klakson super tune, gue taruh di dalam yang gede suaranya. Awalnya juga gue dulu sempat berpikir apa jangan-jangan klaksonnya kegedean, takutnya strumnya kesedot. Nah, sama gue balikin ke klakson standar, sama nggak sembuh juga penyakitnya. Sampai terakhir gue pernah curiga di aki, apa jangan-jangan aki gue kurang gede ya, atau udah lemah ya. Nah, aki gue dulu pakai masih aki bawaan tuh GS. Nah, saking gue penasaran juga, karena yang lain udah gue cek, pengapian, BBM nggak ada yang masalah, sensor O2, sensor EOT udah gue cek nggak ada masalah. Nah, coba gue beli, sampai gue beli aki motobed baru nih, yang wattnya lebih gede, ampernya ini punya Satria FU. Nah, ternyata sama, penyakitnya nggak sembuh juga. Oke. Nah, lalu teman-teman banyak yang nunggu nih, kira-kira obatnya seperti apa, karena ini memang penyakit berjamaah pada generasi Honda Matic, Scoopy, Beat yang starter kasar, tapi ini lebih ke starter halus sih yang banyak kendala begini. Maupun yang Vario beberapa mungkin ada juga penyakit yang sama. Nah, di sini gue akan memberikan tipsnya. Nah, ini berdasarkan observasi yang gue riset. Jadi nih gue pasang begini, gue nggak langsung bikin videonya, gue tungguin dulu seminggu. Karena yang udah biasanya sih kambuh 3 hari. Nah, ini ternyata udah seminggu lebih, udah mau jalan 2 minggu, motor gue normal, nggak ada kendala dengan menambah kabel setan. Nah, ini gue mau jelasin juga cara kerjanya. Oke, nah kabel setan ini gue mau jelasin. Sebetulnya gue ini fungsinya cuma menambah ground aja, menambah grounding dari kabel bodi yang ini. Ya mungkin gue mau bilang kalau motor sekarang itu khususnya injection semua itu pakai sensor. Nah, beberapa sensor itu dia membutuhkan grounding yang sangat stabil atau yang nilainya benar-benar 0. Nah, grounding itu seharusnya nilainya 0. Oke. Nah, gua di sini memang kemarin gue sempet lihat juga ada tips disuruh sambungkan ke kabel yang hijau garis putih. Tapi gue nggak langsung sambungkan begitu aja, gue cek dulu sebenarnya yang 0 di sini yang mana gitu. Nah, ternyata setelah gue melakukan cek pakai avometer, yang 0 itu adalah yang hijau polos. Nah, ini nanti kawan-kawan mungkin di beberapa tipe atau tahun sepeda motor ada yang sedikit berbeda untuk kabel groundingnya yang sebelah mana. Sebaiknya kawan-kawan cek dulu grounding itu yang mana. Nah, ini kalau di sini dia ada 3 kabel nih. Yang pertama hijau garis orange, hijau garis putih, dan hijau polos. Oke. Nah, ini nanti kawan-kawan pun nggak boleh asal sambung. Nanti kawan-kawan harus cek dulu dari antara kabel yang ini, yang ground yang mana. Oke.
Nah, kalau dari motor gua ini Scoopy 2016, groundnya itu ada di hijau polos. Nah, ini kita bisa lakukan pengecekan. Nah, ini gua pastikan dulu biar gua melakukan atau memberikan tips nggak asal-asal, jadi ada pembuktiannya. Oke, nah ini yang pertama gua punya AVO seperti ini. Nah, AVO-nya gua setting di tahanan seperti ini. Oke, yang kabel hitam gue colokin ke tengah, yang kabel merah yang paling kanan. Nah, oke, untuk melakukan tes AVO-nya berfungsi apa enggak, kita lakukan tes dulu seperti ini. Contoh, misalnya kita mau cek voltnya dulu. Nah, ini gue akan cek volt aki gue. Ini yang gue sambungin ke merah. Oke, hasilnya 12,9 volt. Oke, artinya ini kedua kabel dan aki berfungsi sesuai. Oke, selanjutnya gue akan ke hambatan. Nah, ini gue mau memastikan dulu. Nah, ini yang hitam gue colokin ke ground atau ke kutub negatifnya aki. Lalu avometernya kita setting di ohm atau hambatan. Oke. Nah, ini gue coba tes seperti ini. Nah, ini menunjukkan nilai hambatan sebesar 0,0. Oke. Nah, selanjutnya gue akan coba tes ke bagian mesin seperti ini. Nah, ini dia menunjukkan nilai ohm 0,5. Oke, selanjutnya gua akan tes ketiga kabel ini. Kita mau cari tahu bagian groundnya yang mana. Groundnya itu adalah yang hijau garis polos. Oke. Nah, oke. Nah, ini ketiga kabel ini gua ambil kabel yang hijau polos. Nah, pada sepeda motor Honda hijau polos itu adalah masa atau ground. Nah, ini gue akan tes grounding dari kabel hijau ini. Mungkin saja dia groundingnya memang sedikit melemah, karena motor injeksi ini semua merupakan atau mengandalkan kelistrikan atau sensor yang nilainya cukup kecil. Ada yang 0, sekian volt sampai 5 volt dan seterusnya. Jadi dia harus akurat gitu. Nah, di sini gue akan coba tes massa dari kabel hijau polos. Oke, nah ini udah gue jumperkan ke dalam. Nah, ini gue tidak tunjukin kawan-kawan sih, sebenarnya sih ya mudah aja ya. Pokoknya ini di jumper ke kabel yang hijau. Gue agak sedikit kesulitan nunjukin karena gue pegang HP sendiri. Oke, lalu yang hijau gue sambungkan ke kutub negatif dari kutub positif dari APO. Lalu yang negatifnya gue sambungkan ke negatif. Nah, di sini gue mau melakukan pembuktian bahwa sebenarnya groundingnya yang kurang. Oke, nah saat si avometer gue setel di skala ohm gini, saat kondisi mesin mati atau tidak terkontak on, dia nilainya masih 0,2, masih toleransi lah. Harusnya sih yang bagus tuh 0,0, artinya tidak ada tekanan sama sekali. Oke, nah ketika gua kontak on, nah itu kan kelistrikan sudah mulai mengalir. Nah, ini dia kawan-kawan, nilai hambatan dari si kabel hijau polos dia sudah berubah menjadi 21 sampai 24 tahanan. Jadi artinya groundingnya tidak sempurna. Harusnya grounding tuh nilainya 0. Oke. Nah, jadi ketika kita hidupkan pun, nah bisa aja ketika kita hidupkan dia memang 0 di sini. Oke. Tapi bisa aja di dalam perjalanannya ini dia berubah-berubah, nilai groundingnya tidak 0. Harusnya 0 seperti ini. Oke. Nah, ini tapi ketika dihidupkan dia 21 sampai 24 tadi. Oke, nah dari hasil pengecekan grounding ini, akhirnya gua memutuskan untuk menambah grounding ke bagian kabel hijau.
Nah, tekniknya itulah yang gue pasang kabel ini. Nah, sebetulnya kita kalau mau pasang ke body pun sama. Misalnya ini kita jumper ke body langsung bisa. Tapi kalau gue di sini lebih memilih gue jumper nanti yang ini, gue ganti kabel yang merah ke bagian hijau polos, akan gue jumper ke bagian minusnya aki. Oke. Nah, ini sebentar gue akan pasang dulu kabelnya, lalu kita cek nanti. Oke, tunggu. Nah, ini gue cara menjampernya seperti ini, kabelnya gue kupas. Nah, gue jumper ke bagian kabel hijau polos. Nah, ini fungsinya seperti itu, menambah grounding aja. Kalau bahasa kayaknya grounding stripe lah, atau supaya grounding kata masanya benar-benar nol. Oke, ini gue masukin dulu ke sini ya. Nah, oke. Nah, ini kabelnya udah gue jumper ke bagian hijau yang polos, lalu gue sambungkan langsung ke masa aki seperti ini. Nah, ini gue masukin lewat bawah sini. Oke, gue sambungkan ke sini, ke masa. Oke, nah sekarang gue mau melakukan tes lagi. Nah, setelah si kabel hijau polosnya udah kita tambahkan ground, kita mau ukur lagi nilai masanya apakah sudah nol atau sudah berkurang. Oh, ini gue coba tes dulu. Oke. Nah, berikutnya gue akan melakukan pengetesan seperti ini. Nah, sekarang gue akan coba tes tahanan atau nilai massa dari kabel hijau. Oke, yang merah gue sambungin ke kabel hijau. Seperti ini. Oke, yang hitamnya gue ke massa. Nah, ini dia menunjukkan nilai 0. Oke, sekarang kontaknya kita on kan. Oke, nah di sini sekarang nilai massanya sudah menunjukkan nilai 3,6. Nah, tadi sebelum kita lakukan jumper atau penambahan massa pada kabel warna hijau, tadi ini tahanannya sekitar 21 sampai 24. Nah, sekarang dengan kita menambah kabel massa, nilainya sudah berkurang jauh. Oke. Nah, coba kita hidupkan. Ketika kita hidupkan, nilainya pun dia lebih stabil. Ketika gua hidupkan pun sama, dia menunjukkan nilai 0, artinya masanya sudah benar-benar 0 atau terhubung sempurna. Oke. Nah, ini demikian tips dari gue. Ini khususnya untuk motor-motor yang motornya mengalami kendala yang sama dengan gue. Ini khususnya ketika spare part yang lain tidak bermasalah ya, seperti full pump, coil, busi, injektor, sensor O2, sensor EOT, dan aki, dan juga kabel-kabel yang lainnya. Nah, pastinya itu kita harus lakukan pengecekan satu persatu dulu. Jadi bisa aja penyakitnya sama, tapi kerusakannya berbeda gitu. Jadi nggak semua motor yang berebet-berebet itu bisa diobati dengan cara seperti ini. Nah, tapi bagi teman-teman yang sudah melakukan pengecekan pada full pump, pada sensor-sensor TPS, injektor, EOT, dan O2, dan semua kondisi normal, nah coba kawan-kawan lakukan dengan trik atau tips seperti yang gue lakukan gini. Oke, tentu dalam penyambungan kabel seperti ini harus hati-hati, karena sepeda motor injeksi itu sangat sensitif. Jangan sampai kita salah melakukan penyambungan kabel yang menyebabkan short pada ECM.
karena ECM itu harganya cukup mahal, jadi hati-hati ya teman-teman. Nah, semoga tips dari gue kali ini bermanfaat bagi kita yang memiliki sepeda motor matic Honda yang memiliki penyakit yang sama dengan gue. Nah, jika dirasa bermanfaat, di komen, di like, dan dibagikan ke teman-teman yang membutuhkan supaya mereka dapat manfaatnya juga. Dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan terakhir, tekan tombol loncengnya agar mendapat video-video tutorial atau tips terbaru dari gue, dari TTR TV Official, yang membahas tips dan tutorial review dari berbagai otomotif maupun elektronik atau bagian-bagian lainnya. Oke, terima kasih, salam sukses, semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, sebagai tambahan informasi buat teman-teman bahwa sebelum gue kerjain sendiri seperti ini, gue udah bolak-balik ke bengkel. Nah, di bengkel tuh di riset sembuh, kita tinggal bengkel beberapa hari kambuh lagi, balik lagi, ya begitu-begitu aja. Akhirnya ngabisin duit doang. Sampai gue saking penasarannya, pernah sampai gue ganti throttle bodinya satu set langsung seperti ini, punya Vario ini. Terus gue pakai throttle body Scoopy gue yang satu lagi satu set, gue ganti sensor TPS, injektornya pakai injektor Vario, alhasil sama aja. Sampai koilnya gue belikan baru, businya gue ganti baru, pokoknya semuanya udah gue lakukan pengecekan dari sensor-sensor tersebut, hasilnya sama aja, nihil. Penyakitnya masih balik lagi, riset sembuh, selang beberapa hari kemudian kembali lagi. Oke, jadi semoga tips yang tadi gue berikan bisa kawan-kawan coba, kawan-kawan terapkan di motor kawan-kawan. Tapi hati-hati dalam melakukan penyambungan jumper kabelnya, jangan sampai salah sambung. Karena ini sebetulnya nggak bahaya juga, karena yang gue sambungin itu sebenarnya hanya menambah massa aja. Hanya menambah massa kepada kabel-kabel atau kelistrikan. Nah, kalau teman-teman mau sekalian tambahkan grounding kabel yang seperti tren sekarang, ya nggak apa-apa. Misalnya di grounding ada yang disambung ke mesin lagi, ke body, dan seterusnya, nggak apa-apa. Itu ya tergantung teman-teman. Tapi kalau dalam hal ini, gue cuman sambung atau tambahkan ground pada kabel warna hijau yang ada di sini. Alhamdulillah, penyakitnya motor gua udah nggak pernah kambuh lagi dan dipakainya udah enak, udah responsif. Oke, nggak ada masalah. Nah, ini contohnya, coba gua hidupin ya. Nah, ini sebelumnya motor gua nih berebet-berebet nih, digas gini nggak responsif ya. Nah, ini udah responsif kan. Nah, yang gua alamin itu dulu sama. Riset sekarang pakai 2 hari 3 hari enak, selanjutnya kambuh lagi, balik lagi, udah begitu aja terus sampai selanjutnya gue nemuin tips seperti ini. Oke, sekian video dari gue, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, dan terakhir tekan tanda loncengnya agar selalu mendapat notifikasi video terbaru dari TTR TV, yaitu channel yang membahas tentang tutorial, tips dan review elektronik, otomotif maupun yang lainnya. Oke, terima kasih.